lihat ragam kreasi cantik ini. Semua koleksi ini dibuat dari sampah plastik. Sekarang kita membentuk penyusun. Di tangan kreatif wanita yang bernama Luciani Sutrisno atau yang akrab disapa Butris, sampah plastik diolah menjadi ragam kerajinan cantik. Sejak tahun 1996, ia memantapkan diri untuk mengolah sampah rumah tangga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Waktu itu ada lomba mengolah sampah, istilahnya merdeka dari sampah. Alhamdulillah RW kami juara 1 se-Surabaya. Akhirnya kita sama ibu-ibu membuat kerajinan seperti yang sekarang. Aduh, ini bikin apa? Bikin bunga lagi. Bunga apa ini? Cakep ya. Susah nggak tadi bikin itu? Ya lumayan susah. Lumayan ya. Ini dia, untuk membuat setangkai bunga mawar yang cantik seperti ini, caranya gampang kok. Kita cuma membutuhkan 5 buah botol plastik minuman bekas. Selain bunga, beragam kerajinan dan aksesoris bisa mereka ciptakan dari sampah. Kenalkan konsep daur ulang sampah sejak dini bisa menumbuhkan jiwa cinta lingkungan saat mereka dewasa kelak. Bikin tirai. Terus gitu cara membuat bunga, cara ngelim-ngelim kayak gitu. Susah sedikit. Ya cari kayak nyusun-nyusun bunga gitu buat itu dari dari bahan plastik botol bekas. Tadi bikin apa sih emang? Ya susah gampang sih buat kayak tirai. Rencananya, para guru akan menerapkan hal serupa di sekolah sebagai perangsang belajar pada muridnya. Yang pertama, anak-anak itu jadi bisa mencintai lingkungan. Yang kedua, ternyata apa yang ada di lingkungan sekitar itu seperti sampah yang bisa didaur ulang itu bisa dimanfaatkan. Jadi saya tekankan ke anak-anak bahwasannya orang hidup itu harus lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang perlu yang bisa dimanfaatkan. Sampah plastik yang ia gunakan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan, ia dapatkan dari salah satu dari 200 bank sampah yang ada di Surabaya. Kalau bahan itu kita dikirim dari bank sampah, terutama bank sampah dari tingkat RT, RW maupun bank sampah pusat. Bank sampah Bina Mandiri itu sering store ke sini juga. Jadi biasanya kalau kita pengelola limbah, pendaur ulang limbah biasanya by request. Jadi mereka pesan, Mbak aku mau buat keranjang dari botolnya teh gelas misalkan. Akhirnya harus mengumpulkan teh gelas saja atau cincinnya saja. Terus itu pasti pesan Yakult, pasti pesan botolnya susu. Nah akhirnya kita sudah sendirikan. Kalau sudah banyak kita telepon tuh kita mau kirim, nah baru kita kirim gitu. Bersama suami serta 10 ibu rumah tangga yang aktif jadi kader daur ulang sampah, ia terus berjuang untuk menyadarkan warga bahwa sampah bisa jadi berguna. Ya awalnya memang agak ini ya, ada yang mau, ada yang masih istilahnya males gitu. Tapi kita tetap semangat, kita tetap kasih support supaya sampah itu tidak dibuang sembarangan. Coba kita ajari membuat seperti contohnya bunga yang simpel ini, akhirnya ibu-ibu mulai greget sekarang. Jadi ibu-ibu sekarang ini mulai ada waktu luang, kesibukan membuat bunga, ada yang membuat tas, ada yang membuat baju dan lain-lain. Jadi sudah banyak yang ibu-ibu sadar akan lingkungan, terutama mengolah sampahnya. Meski sempat dicibir, ia tak patah arang. Tak cuma baginya, hasil jeripayahnya kini bisa dinikmati warga di sekitar tempat tinggalnya. Banyak ya
sekarang sampah kita olah bisa jadi bunga, itu kan bisa menghasilkan uang ya. Pokoknya banyak deh. Berbagai penghargaan telah ia peroleh. Bahkan, lingkungan sekitarnya telah dinobatkan sebagai sentra kerajinan daur ulang tingkat ASEAN. Penghargaan yang membuat saya terkesan ya kemarin, tamu dari 13 negara. Dari ITS ya, dari ITS waktu itu. Kebetulan membawa tamu-tamu asing banyak sekali yang berkunjung ke sini. Itu penghargaan terbesar buat kami. Menularkan ilmu cinta bumi pada sesama, ia maknai sebagai upaya untuk membersihkan lingkungan dari sampah. Lewat aksinya, ia terus berjuang untuk tebarkan semangat cinta bumi pada semua orang. Tak cuma itu, ia juga ingin mengubah kesan sampah sebagai komoditas yang tak berguna, ternyata bisa dimanfaatkan bagi diri pribadi maupun untuk sesama. Anesya Rosa, Adi Santoso melaporkan untuk NET.